Ngomong-ngomong soal orang Tionghoa di Indonesia, pasti banyak nih dari teman-teman yang penasaran kenapa sih mereka sering terlihat sukses dan kaya raya. Sebenarnya sih ini bukan soal keberuntungan semata, tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari cara hidup dan pola pikir mereka terlepas dari latar belakang ras dan budaya kita. Pertama-tama, teman-teman pasti udah tahu kalau banyak orang Tionghoa yang sudah turun-temurun menjalankan usaha keluarga. Dari kecil, mereka sudah diajarkan untuk membantu orang tua di toko atau di usaha keluarganya. Jadinya, sejak dini mereka sudah terbiasa dengan dunia bisnis, tahu bagaimana cara melayani pelanggan, mengelola keuangan, dan juga menghadapi masalah-masalah di dunia bisnis. Kebiasaan ini membuat mereka jadi lebih siap saat harus mandiri dan membangun usaha sendiri. Bahkan, banyak dari mereka yang sudah belajar bernegosiasi dan mengambil keputusan penting sejak usia muda. Hal ini tentu saja membentuk mental wirausaha yang kuat dan tidak mudah menyerah. Hal ini juga sebenarnya menjadi bukti bahwa wirausaha itu bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada jadi karyawan asal usahanya sukses. Kalau dalam dunia usaha, nggak ada batasan seberapa besar keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Semakin keras seseorang bekerja, semakin cerdas mengelola bisnis, dan semakin inovatif dalam mencari peluang, maka semakin besar pula kemungkinan untuk meraih penghasilan yang bisa melampaui rata-rata gaji karyawan. Banyak contoh nyata di sekitar kita di mana para pengusaha yang memulai usahanya dari kecil, pelan-pelan bisa mengembangkan bisnisnya hingga sukses besar dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada kalau mereka bekerja sebagai pegawai. Menjadi wirausaha memang penuh tantangan dan resiko, tapi kalau berhasil, hasil yang didapatkan bisa sangat memuaskan, baik dari segi materi maupun kebebasan waktu. Ini adalah salah satu alasan kenapa orang Tionghoa lebih banyak memilih untuk membangun usaha sendiri daripada bekerja untuk orang lain. Dengan menjadi pengusaha, seseorang juga memiliki kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, mengembangkan potensi diri, dan membangun warisan yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Tidak hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga membangun sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat luas. Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan memiliki kendali penuh atas masa depan, tidak ada salahnya untuk mulai mempertimbangkan usaha seperti yang dicontohkan oleh banyak orang Tionghoa di Indonesia. Selain itu, orang Tionghoa juga terkenal sangat hemat dan pandai mengelola uang. Mereka tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang demi gengsi atau gaya hidup. Prinsip mereka ya lebih baik menabung atau menginvestasikan uang untuk masa depan daripada dihamburkan untuk hal-hal yang tidak penting. Teman-teman bisa lihat banyak dari mereka yang memilih untuk hidup sederhana walaupun sebenarnya sudah mapan secara finansial. Mereka lebih suka mengalokasikan uang untuk hal-hal yang produktif seperti memperbesar usaha, membeli properti, atau menyekolahkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Kebiasaan hidup hemat ini bukan berarti pelit ya, tapi lebih ke arah perencanaan keuangan yang matang dan berpikir jangka panjang. Salah satu hal yang menarik, mereka sangat menghargai pendidikan dan kerja keras. Bagi mereka, pendidikan itu bukan hanya soal sekolah formal, tapi juga belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, dan bahkan belajar dari kegagalan. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan kalaupun harus gagal dulu. Yang penting, mereka terus belajar dan memperbaiki diri. Sikap pantang menyerah ini yang membuat mereka bisa bertahan dan berkembang meskipun menghadapi banyak tantangan. Teman-teman pasti sering dengar cerita tentang orang Tionghoa yang memulai usaha dari nol, jatuh bangun berkali-kali, tapi akhirnya bisa sukses karena tidak menyerah dan selalu mau belajar. Selain itu, jaringan sosial atau komunitas juga sangat penting bagi mereka. Mereka saling membantu, mendukung, dan juga menjaga kepercayaan satu sama lain. Kalau ada teman atau keluarga yang butuh bantuan, mereka tidak ragu untuk turun tangan. Dengan jaringan yang kuat, mereka bisa saling berbagi peluang dan informasi sehingga lebih mudah berkembang bersama. Komunitas ini juga menjadi tempat untuk bertukar pengalaman, belajar dari kesuksesan maupun kegagalan orang lain, dan juga membangun kepercayaan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Teman-teman bisa lihatlah, banyak usaha orang Tionghoa yang berkembang pesat karena adanya dukungan dari komunitas dan keluarga besar. Selain faktor-faktor tadi, ada juga nilai-nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa, seperti rasa hormat pada orang tua,
menjaga nama baik keluarga, dan selalu memberikan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Mereka percaya bahwa kesuksesan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan keturunan. Makanya mereka sangat serius dalam merencanakan masa depan, baik dari segi pendidikan, keuangan, maupun usaha. Mereka juga tidak segan untuk bekerja keras bahkan sampai larut malam demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama keluarga. Teman-teman juga bisa belajar dari cara mereka menghadapi persaingan. Orang Tionghoa itu biasanya tidak takut bersaing, tapi ya sebagian juga tidak suka menjatuhkan orang lain. Meskipun ya tergantung orangnya juga sih. Mereka lebih fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan, inovasi, dan membangun hubungan bisnis dengan pelanggan. Mereka percaya bahwa kepercayaan adalah modal utama dalam bisnis. Jadi mereka berusaha menjaga integritas dan reputasi. Kalau ada masalah, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan secara baik-baik dan menjaga hubungan jangka panjang. Dari semua itu, teman-teman bisa belajar bahwa kunci sukses bukan hanya soal modal besar atau keberuntungan. Disiplin, kerja keras, hidup hemat, menghargai pendidikan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan membangun jaringan yang kuat adalah hal-hal yang bisa diterapkan siapa saja tanpa memandang ras ataupun latar belakang. Jadi kalau teman-teman mau sukses, coba deh diterapkan kebiasaan-kebiasaan positif ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!